Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati pimpinan Majelis Ta'lim kaum ibu Masjid Darussalam Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Zuhriyah beserta keluarga, fa insyaallah diberikan selalu sehat walafiat, berkah, selamat, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, banyak rezeki, amin. Yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati Ibu Ustazah Hajah Maisarah selaku pembimbing ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Ratahannya hilang. Dan yang saya muliakan Ibu Ustazah Wiwi dan Ibu Ustazah pembawa acara dan Ibu Ustazah Qori'ah yang tadi barusan ngaji dan Ibu Ustazah pembaca selawat. Semuanya para ibu-ibu hajah dan ibu-ibu asatidzah yang saya muliakan. Ibu-ibu hadirat di ambar pengajian hari Kamis pagi Masjid Darussalam yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belajar daripada ketulusan, keikhlasan serta mentauladani luhurnya, taatnya Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya. Jadi begini Bu, Nabi Ibrahim itu dari sekian banyak nabi, dari 124.000 nabi, 313 rasul, hanya Nabi Ibrahim yang namanya selalu dibawa, disebut sama kita pada saat kita mengucapkan tahiyat akhir. Ya Bu ya. Sesudah kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita terusin kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertanyaannya kenapa? Kalau Nabi Adam adalah Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia. Kalau Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya seluruh para nabi. Jadi syariat Nabi Ibrahim yang kemudian diadopsi menjadi ikutan bagi Nabi Muhammad yang kemudian disyariatkan kepada kita umatnya. Dan Nabi Ibrahim kesebut nabi yang memiliki ketauhidan yang luar biasa. Dalam satu kisah beliau pada saat dibakar di tengah kobaran api, saat itu datang malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jawabannya, aku menolak bantuanmu wahai Jibril, tapi aku tidak menolak atas bantuan Allah Subhanahu. Padahal Jibril yang nyuruh Allah. Lalu Jibril balik lagi, ya Allah, kekasihmu Ibrahim menolak bantuan saya. Ya sudah, kasih ini kalimat agar dia selama 40 hari 40 malam dibakar tidak terkena sehelai rambut pun oleh kobaran api. Lalu diberikanlah satu zikiran, satu azimah, yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Diberikan kepada Nabi Ibrahim sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah engkau dengan kobaranmu yang begitu menggunung dan selamatkan kekasihku Ibrahim.
Itulah ketulusan kecintaan Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu. Nah, kemarin ibu-ibu semuanya pada ngorban. Yang kagak ngorban itu menikmati daging korban. Ini ibu-ibu semuanya akikah udah semua. Akikah udah semua. Korban jangan bilang udah, korban mah terus dah. Sebab korban itu kesunahannya seumur hidup. Selagi gelang masih ada jual, cincin masih ada jual, seukuran kuat beli kambing satu. Sebagai wujud mencontoh ketauladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ibu kalau mau tahu, Nabi Ibrahim sebelum disuruh menyembelih putranya Nabi Ismail, itu tiap tahun Nabi Ibrahim berkurban 1000 ekor domba. Kalau domba itu domba Garut, Bu. Domba Garut kalau yang bagus itu 7 juta. Ibu ya. Paling sedangnya, harga sedangnya 5 juta. 100 ekor onta dan 300 ekor sapi. Kalau dirupiahkan uang sekarang itu antara 12 sampai 13 miliar tiap tahun tuh. Kagak ada orang kaya di Indonesia yang loyarnya kayak Nabi Ibrahim alaihis tiap tahun tuh, Bu. Masya Allah. Nah, tapi Allah masih mengujinya dengan mimpi yang berturut-turut sampai 3 kali. Disuruh motong leher anak. Coba itu bayangin. Makanya sampai 3 kali takutnya mimpi pertama dari setan. Sampai mimpi itu datang lagi yang kedua masih belum percaya. Kalau kata orang sini ya lokan Tuhan tega bener. Gue disuruh motong anak umpamanya. Sampai mimpi yang ketiga, itulah disebut hari tarwiyah. Keyakinan atau meyakinkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim kalau mimpinya itu adalah benar-benar perintah Allah Subhanahu. Singkat cerita, Nabi Ibrahim nerima, anaknya nerima, emaknya Siti Hajar juga nerima. Bahkan kata Siti Hajar, "Bang, kalau Mail nggak mau, potong aja ayah, Bang." Begitu tuh. Tuh, bini tuh Masya Allah, nurutnya bukan main. Coba bini sekarang. Tapi jangan lupa, terlahirnya Ismail itu atas jasa Siti Sarah. Siti Sarah istri pertama. Bertahun-tahun berumah tangga dengan Nabi Ibrahim, tidak memiliki anak. Lalu dengan keimanan yang kuat, menangkis daripada godaan setan yang terkutuk, dengan kerelaan hati mengizinkan Nabi Ibrahim menikah. Tuh, Bu, itu. Mengizinkan Nabi Ibrahim menikah kepada Siti Hajar. Siti Hajar itu pembantu daripada Siti Sarah. Kenapa Siti Sarah memilih Hajar? Karena orangnya cantik, rajin ibadah, akhlaknya mulia. Bang, saya pilihkan Hajar untuk istri abang yang kedua. Nabi Ibrahim nggak kayak laki ibu, senang nggak kayak lelaki orang sini. Asik gitu. Istriku ahli sorga. Nabi Ibrahim diam. 2 kali penawaran juga masih diam, 3 kali penawaran baru nyaut. Apa omongannya? Apakah hatimu ridho dan ikhlas menikahkan aku dengan Hajar? Kalau kamu tidak ridho, kamu tidak ikhlas, aku tidak akan menuruti hawa nafsu, dan aku ingin mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu, kata Nabi Ibrahim. Tapi beneran omongan Siti Hajar, omongan Siti Sarah, keinginan Siti Sarah didengar oleh Allah Subhanahu, dan itu menjadi wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Dan apapun yang dititahkan kepada para nabi itu semata-mata bukan karena hawa nafsu, tapi adalah wahyu ataupun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah perjuangan bini tua, bini pertama. Bu ya, Bu. Bini pertama tuh. Masya Allah. Oh,
Lalu lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Saya ingin berkata begini, banyak orang yang rajin ibadah, yang rajin sedekah, rajin sholat malam, ya enggak, rajin zikir, rajin hadir di pengajian. Tiba-tiba diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Lalu apa yang keluar dari ucapannya? Kalau orang itu yang benar-benar imannya terjaga daripada pengaruh setan, dia akan berkata, inilah sayangnya Allah kepada saya. Inilah tanda cintanya Allah kepada saya, bahwa Allah masih menguji saya dengan ujian yang berat. Misalnya dia sakitlah kayak begitu. Yang keluar dari ucapannya adalah inilah ujian Allah subhanahu. Tidak menjadikan kendor semangat zikirnya, tidak menjadikan dia pelit untuk sedekahnya, tidak menjadikan dia malas untuk hadir ke pengajiannya. Semakin diuji semakin rajin. Begitu Bu. Ya Bu ya. Kemana bercerminnya? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan kebalikannya. Tuhan bagaimana sih? Gua sembahyang rajin, belum ajan udah wudu, gitu ya. Habis sembahyang kagak langsung merat, zikir dulu ya Bu ya. Baca selawat sampai 1000. Umpamanya nih, sedekah gua rajin. Gak kabaran ada nenek-nenek liwat, gua bagi duit ya. Anak yatim gua kasih duit, korban tiap tahun. Ngapa ini ujian berat bener? Abang kawin lagi, umpama. Ya kan ujian begitu. Ujian di luar keinginan kita, terserah Tuhan, terserah Allah. Coba nih dia nih, aku uji suaminya yang dia sayang, yang dia cintai, yang romana kalem. Tahu-tahu kawin lagi, umpama. Jawaban perempuan yang solehah, segala sesuatu yang terjadi adalah atas kudrat iradatnya Allah subhanahu. Ke situ ngembaliinnya. Beres gak Bu? Beres gak? Jawab apa? Ayo jawab, beres gak? Beres, udah, titik. Jangan curhat sama temen. Kapiran dah, hancur dah urusan. Teman pasti ngajarin, lalu masih cakep kata teman begitu. Lu masih botok, ya kawin, lu kawin. Teman bego itu teman PA. Jangan Bu, jangan. Berkaca kepada Nabi Ibrahim ini saya bicara kenyataan. Tapi itu suami kawin lagi hanya sekedar contoh. Ya Bu ya. Sakit, ujian sakit yang luar biasa beratnya. Kurang jelas. Ini aja. Diuji sakit yang berat umpamanya. Jawaban kita, inilah kudrat iradat Allah yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Begitu Bu. Sebab kalau kita banyak mengeluh, apalagi menghitung-hitung ibadah kita, kagak ada apa-apanya. Ibadah kita ini nggak ada apa-apanya Bu. Kagak kebayar buat beli sorga, enggak. Ibu sembahyang sampai kagak makan-makan dah. Puasa kagak buka-buka dah, zikir kagak bangun-bangun, buat beli sorga kagak kebeli. Waduh, emang zikir gampang buat beli sorga? Hanya satu, sorga bisa kebeli liridhoillahi ta'ala, dengan ridhonya Allah subhanahu. Maksudnya apa nih? Kalau sholat, zikir, puasa, sedekah kagak bisa ngebeli sorga, lah mau ngapain kita sembahyang? Itu mah pemikiran orang PA lagi aja itu mah. Maksudnya jangan kita berbangga hati dengan ibadah kita, dan jangan merasa sombong dengan segala sedekah kita. Kalau Allah tidak memberikan ridho, itu menjadi nihil adanya, tidak bernilai apa-apa. Maksudnya kita sholat mencari ridho Allah, kita sholat malam mencari ridho Allah, kita berzikir, baca Quran, mengaji, sedekah, berbakti kepada suami, mengurus anak, berbaik-baik kepada tetangga.
Jawabannya, tujuannya mencari ridho Allah Subhanahu. Sebab kalau Allah sudah ridho, maaf nih, ibu kerjaannya cuma sholat 5 waktu doang, ngaji seminggu sekali, ya kan, sholat malam enggak, puasa Ramadan doang nih umpama, ya Ramadan doang, enggak kayak yang lain dah begitu. Tapi Allah ridho sama ibu, masuk ke sorga, masuk ke sorga. Kenapa? Sebab hati kita ini ikhlas semuanya. Tapi dengan syarat ketika diuji jangan mengeluh, ketika diuji jangan pernah mendikte Allah, apalagi ngata-ngatain Tuhan. Awas. Karena ada orang ngata-ngatain Tuhan. Bagaimana sih Tuhan? Itu tuh. Jangan, Ibu ya. Saya ingin berkata begini. Bahkan sering saya sampaikan. Jika seandainya ujian ke alam dunia diletakkan 100%, 1% buat manusia, 99% buat para nabi dan para rasul. Berarti ujian kita ringan apa berat? Ringan apa berat? Nyaut apa rame-rame? La ilaha illallah. Ringan apa berat? Ringan. Kok kenapa merasa berat? Karena kagak nerima. Tuh. Ngapa emang? Kenapa rasa berat? Karena hatinya nih ngomong mulu, ngoceh bae ngoceh. Apa ya gue begini? Apa ya gue begini? Begitu bae tuh. Ya penyakit yang ringan jadi berat. Bener enggak? Tapi kalau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jauh jadi dekat, yang berat jadi enteng, yang susah, yang sulit jadi mudah. Begitu ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa Nabi Ayub bukan bagaimana hebatnya ujian yang diberikan Allah. Dia bukan orang yang pelit, orang yang dermawan juga itu. Pengusaha anggur, kebun anggurnya hektaran. Sama kayak Nabi Ibrahim, sedekahnya luar biasa, bukan main beraninya. Keluarganya semuanya taat ibadah kepada Allah Subhanahu. Iblis iri hati, iri dengki kepada Nabi Ayub. Lapor sama Tuhan. Tuhan, Ayub boleh aja dia rajin ibadah, kaya, anaknya cakep-cakep, bininya botok, rumahnya mewah, pantas. Terus lu iblis mau pengen apa lu sama Ayub lu? Kata Tuhan, saya mau goda dia, saya mau matiin semua anak-anaknya, saya matiin bininya, saya mau bakar kebun anggurnya, saya mau bakar pula rumahnya. Sama Allah diizinin. Kalau lu bisa mah menggoyang imannya. Singkat cerita, iblis kan punya kesaktian, Bu. Dibakar kebunnya tuh. Kebun anggur dibakar, angus. Rumahnya dibakar. Anaknya pada mati. Bininya yang lain mati, tinggal satu bininya, Siti Rohmah yang masih hidup. Dah. Iblis ngomong lagi. Bangun malamnya agak pere-pere. Rumah udah habis, kebun anggur udah musnah, anak udah pada mati, sholat malamnya kagak berhenti-berhenti. Coba itu bayangin, kita bagaimana yo? Hah? Kita mah jangan pula sampai kayak begitu. Tadi tuh dibawa kawin, ngaji berhenti, sedekah berhenti, sembahyang berhenti, zikir berhenti, sama orang dijengkelin semua. Iya, sama pengajian kagak demen. Pakaian udah mulain, kudungan dibuka, jilbab pada terbang. Pakai singlet sama celana lepis. Bergaulnya bukan di sini, bukan. Oh, di tempat karaoke. Tuh. Setan akhirnya kalau begitu adanya. Setan diberikan pangkat kehormatan. Dari kopral ke naik, setan yang goda ibu tadi letnan kolonel. Setan berhasil. Tuh, ini masih lagi cerita, ya Bu ya. Artinya ujian iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala
kagak ada seujung kukunya dibandingkan dengan ujiannya para nabi dan keluarganya nabi. Begitu ibu-ibu hadirat jamaah sekalian. Nah, ini kan musim ekonomi lagi pada susah katanya Bu ya. Prabowo jadi presiden, ekonomi merosot, tapi kolor naik terus. Masya Allah. Sabar Bu. Kalau kita condongnya hanya kepada Allah, orang bilang sulit, orang bilang susah. Kalau Allah bilangnya mudah, mau bilang apa? Bener nggak? Lu mah berobat kemana-mana juga gak bakal waras. Lah kalau Allah bilang waras, bilang sembuh, bilang apa? Ya Bu ya. Yang penting kita berpatokannya, berlindungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Israel kurang bagaimana hebat Israel. Dia punya pertahanan negerinya Iron Dome. Habis, ludes, dikirimin ribuan rudal sama Iran. Tuh, orang Gaza kemarin pada nangis, pada mati di bom sama Israel. Sekarang giliran orang Israel yang pada nangis. Dia punya penyelamatan diri, bunker kagak muat. Masya Allah. Tuh, kehendak siapa itu? Allah Subhanahu. Masya Allah, Masya Allah. Ya Bu ya, Bu. Nih, kita semua sekarang masih pada bisa ngaji. Sehat kan semuanya? Itu nikmat dari siapa? Allah Subhanahu. Ibu dititipin umur, itu umur dititipin, rumah dititipin, duit dititipin, kekayaan dititipin, anak dititipin. Saya mau tanya, titipan itu apakah nanti mau diambil dengan secara baik-baik, apa diambil paksa? Nyautnya begini ya. Takut romannya nyaut ini. Titipan itu yang Allah titipin sama kita, mau diambil cara baik-baik apa dipaksa? Pintar. Kalau diambil cara paksa, artinya kita tidak paham dengan apa yang dititipkan. Umur dititipin Allah, bakal diambil secara paksa. Kalau umur itu kagak digunakan untuk ibadah. Ibu ya, ngaji enggak, sembahyang enggak, puasa enggak, itu namanya menyia-nyiakan titipan Allah. Ngaji enggak. Pak Ustadz, kalau orang ada ngajinya seumur hidup, setahun 3 kali, pembukaan, muludan, isra, sama penutupan. Itu masih bagus Bu, bagus. Jangan dikata-kata, awas, jangan terjadi ngambek. Bagus itu. Dia itu yang begitu datang jadi rame. Kan begini Bu, sorga itu bertingkat-tingkat. Tingkat atas, tingkat di bawahnya lagi itu bukan buat kita. Yang paling atas untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, di bawahnya nabi-nabi yang lain, di bawahnya lagi buat para aulia, para syuhada. Kita yang paling bawah aja udah alhamdulillah, surga paling bawah. Surga paling, yang naiknya gak usah pakai lift, udah jalan baik masuk gitu. Itu udah alhamdulillah paling bawah. Udah alhamdulillah, mau taruh di mana kek? Walaupun kita suka ngomong begini, semoga kita dengan rajin baca selawat bersama Nabi Muhammad di surga, agak mungkin. Agak mungkin Bu. Kalau di Longok mah iya, di Longok. Mana umatku, malaikat di surga mana? Yang paling bawah ya Rasul gitu. Kalau bersama-sama dengan Nabi nggak mungkin. Logika mengatakan, sebab itu tingkatan paling tinggi. Paling tinggi Bu, paling tinggi. Paling di Longok sama Nabi, di Longok. Ini ibu-ibu dari Tanah 100 ya. Gitu. Udah lama nyampenya Bu. Kan jawab. Udah 2 hari ya Rasul. Gimana di sorga? Enak ya Rasul. Tuh begitu Bu.
Ya, insya. Begitu. Atau begini dah. Di kebun surganya aja udah enak, di kebun. Di kebun surga, di kebun. Sebab ada satu hikayat Islam yang cuma seumur hidup mengucap 2 kalimat syahadat. Selanjutnya polos, bayang kagak ngaji kagak puasa kagak. Tapi Islam dia. Itu dia paling terakhir masuk surga, paling terakhir. Diajak masuk ke dalam surga, kata dia nggak mau, malaikat di kebun aja, gitu. Sebab kebun surga indahnya kagak bisa dibayangin sama kebun-kebun dunia. Itu kebun indah bukan main, masya Allah, burung bersiul-siul bernyanyi, buah-buahan yang ranum udah pada merunduk pengen dipetik, masya Allah. Udaranya sejuk bukan main, itu di kebun. Kalau kebun kita bau apa? Kebun kita banyak nyamuk. Seindah-indahnya kebun di dunia banyak nyamuk, Ibu. Bau udaranya kagak enak. Sehingga kata malaikat, Mas, itu bukan surga, itu kebun. Udah biarin saya di sini aja. Karena di neraka itu kagak enak, Bu. Hidup digebukin, diseksa, dibakar, mati, hidup lagi. Kalau sekali mati mah enak. Kenapa begitu? Liyazuqul azab, supaya dia ngerasain siksa neraka. Gara-gara dia menentang Allah di dunia. Udah mati, dihidupin lagi. Bukannya dibebasin, diseksa lagi. Mati, hancur, dihidupin lagi, diseksa lagi. Makanya dia ketika mau masuk ke gedung sorga, saya mah di kebun aja malaikat. Udah di sini aja saya mah. Saya malu ke sono. Ntar ketemu sama ibu-ibu tanya 100. Ya orang kagak pernah ngaji kan malu dia. Itu, Bu. Itu tuh untungnya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, masuk surga paling belakangan itu dia. Diajak masuk ke surga, dia milih di kebun baik, kata dia. Enakan di kebun. Sebab kebun surga terlebih sangat indahnya dibandingkan kebun-kebun ataupun taman-taman yang ada di dunia. Pengen kan Ibu masuk surga? Pengen ya? Ini dari sekarang nih. Dari sekarang. Jadi kalau ujian senang mah jangan diomongin. Duit banyak itu ujian senang itu. Laki sayang ujian senang. Ujian juga, Bu. Anak pada baik-baik sama kita ujian senang. Tetangga pada baik itu ujian senang, ujian juga. Tapi ujian yang kagak enak, disitulah orang jarang yang sanggup. Bener nggak? Ada seorang ustazah yang berkata kepada murid-muridnya, Ibu sabarlah. Kata ustazahnya, apabila suami ibu dia punya keinginan untuk menikah lagi, istikharahlah kepada Allah. Kalau istikharahnya itu adalah menentukan dia harus menikah, lakukan dengan ikhlas. Giliran dia. Giliran ustazah. Bu, ibu suaminya kabarnya seneng sama janda sebelah sono. Itu ustazah langsung nyap-nyap. Hai, murid nggak tahu diri. Kamu tahu itu suaminya siapa? Kata janda, saya nggak tahu. Siapapun yang datang ke rumah saya adalah tamu saya, wajib saya hormati. Itu suami saya, kata ibu ustazah. Lebih enak suami ustazah, kata janda tadi. Itu jandanya PA juga lagi tuh. Padahal ini tadi barusan habis ngajarin jamaahnya ya, supaya sabar. Tapi emang begitu, Bu. Emang begitu. Jadi perkataan satu kata sabar ringan diucapin, berat dikerja. Supaya ringan dikerjain, sabar itu bagaimana? Kembalikan kepada Allah dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi. Modal asalnya dari Allah, pulang kepada Allah. Allah udah beres. Kalau kita kata gini, kata gitu, kata gono, repot urusan. Apalagi bikin status di udah runyam urusan dah.
Curhat sama teman-teman kagak bakal beres. Udah condongnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya, Bu? Bu, ibu sekarang yang lagi sakit, sabar. Sakitnya kita adalah nikmat. Ibu yang sekarang lagi susah, sabar. Deketin Allah sedekat-dekatnya. Deketin Allah. Ibu pernah baca selawat 10.000? Tuh, gimana? Tahun bisa kali? Hah? Tahun. Iya, setahun. 10.000 sallallahu ala Muhammad 1,5 jam. Boleh baru nyindir, boleh. Baru nyindir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 10.000. Bu, itu penyembuh penyakit, penenang hati, bikin awet muda. Kalau kagak percaya, bikin awet muda kalau yang baca umur 45. Kalau yang umur 80 maka gak mungkin kencang lagi. Bu, sallallahu ala Muhammad 10.000. Udah ngerjain? Coba, Bu, jajal. Ngobrol sama temen 2 jam kuat, yuk. Ayo ngaku. Lebih enak baca selawat, Bu. Ngobrol udah-udahannya lagu belum masak. Lah, laki gue udah pulang belum ya, gitu ya. Ngobrol keasikannya akhirnya lupa. Ngobrol udah-udahannya kalau omongannya enak, hati kita pulang tenang. Kalau ngobrol beberapa teman, ada teman yang nyeletuk omongannya, bikin hati kita kagak enak. Berarti ngobrol kagak selamanya bikin hati tenang. Tapi kalau ibu zikir kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 10.000, habis sembahyang subuh, Bu. Nih, Bu, kalau habis sembahyang subuh masih ada nggak yang suka tidur? Masih ada nggak? Kecuali ngantuk banget boleh dah. Kalau habis subuh jangan tidur. Ngapain Ustaz bebenah? Jangan bebenah. Zikir dulu. Dari jam 5 sampai jam 6 atau setengah 7 itu dapat tuh selawat 10.000 dapat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 10.000. Ibu mau uji coba khasiatnya seminggu aja, Bu. Ibu coba seminggu aja dah. Ya. Sambil beberes-beres. Jangan. Kalau yang perlu di rumah pada nyala mau berangkat gimana? Maksudnya cari waktu-waktu di mana kita kagak benah, gitulah. Kalau habis subuh kagak bisa, habis isya dah, habis isya menjelang tidur. Kan kalau punya pembantu maka kagak begawe. Nah, 10.000. Kalau nggak bisa habis subuh, habis isya. Bu, habis isya. Sallallahu alaihi Muhammad 10.000. Ntar malam nih. Kalau mau mulai kebaikan malam Jumat, biar terus istiqomah sampai seterusnya. Nih ibu ngaji udah bertahun-tahun belum pernah zikir banyak-banyak. Waduh, 10.000 itu sejam setengah. Kalau cepat sejam. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad gitu. Jangan dicampur-campur. Udah itu aja udah. Sallallahu Muhammad. Justru itu salawat yang paling pendek. Kan kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lama. Saya zikir selawat Ibrahimiyah itu kalau habis maghrib 100 dari setengah 6 beres-beres aja nisa setengah jam. Itu yang selawat yang tadi itu yang saya baca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Ini sallallahu ala Muhammad. Ibu baca 10.000. 10
10.000. Coba. Kebaca Yasin, kebaca kalau saya campur-campur. Begini, kalau tadi saya bilang, kalau yang punya waktu luang subuh, khususkan di subuh zikir selawat. Tabarok bacanya habis isya. Tabarok bacanya habis. Sama lagi tabarok tuh. Ini udah pada rutin baca tabarok, Bu. Teman di kuburan itu, teman dikubur. Andai kata ibu mati dosanya banyak, mau dikemplang sama malaikat, surat tabarok muncul, jreng begitu tuh. Bener. Hei malaikat begitu. Ntar di pengajian depan saya omongin dah. Jadi selawat itu khusus selawat. Jadi pilih waktunya. Jadi yang sempat habis subuh, yang sempatnya habis isya. Begitu. Kalau kagak sempat habis subuh jam 12 atau jam 1 atau jam 3, jam 3 bangun. Kalau baca selawat Jibril sampai subuh 10.000. Jadi sholatnya nggak usah banyak-banyak, cukup tahajud 2 rakaat, langsung hajar selawat Jibril sebanyak 10.000. Kalau kurang dari situ Ngaci. Kagak aci. Banyak 10.000. Jadi itu luar biasa, dahsyat dan hebatnya. Nah, ya Bu ya, sanggup? Insya harus begitu. Tadi saya dengar nih pengajian Darussalam, di antara banyak pengajian yang saya pernah sabak, yang saya datengin, ini pengajian hebat. Mimpin Yasinnya udah oke, baca Qurannya jamaahnya udah pada oke, ya kan, baca selawatnya udah pada oke, tinggal ngamalin doang, tinggal zikir banyakin, mentalnya udah kuat-kuat. Di pengajian saya Bu disuruh baca doa, pada ngaji pada prek. Kata saya besok Ibu Mimin, pas gilirannya ini mana Mimin, malu nih Bang Haji, malu kagak datang. Saya suruh bawa acara, saya udah tulisin, sekali baca gugup besok ngaji prek. Tuh di sini mah hebat-hebat ini, Masya Allah, berani-berani. Ibu ya, emang kudu begitu. Mau malu sama siapa, emang mau jeje juga orangnya. Ibu ya, apa malu? Yang malu mah Bu, joget 4 hajatan tuh wajib malu tuh. Bener nggak Bu? Joget goyang-goyang pakai jilbab begini-begini. Itu yang kudu malu mah. Kalau disuruh tampil baca selawat, baca Quran, sambutan, hajar. Siapa tahu jadi ustazah beneran ya. Amin. Ya Rabbal. Saya angkat jempol 2 buat ibu-ibu sini. Mentalnya kuat-kuat, punya banyak kemauan, ingin maju. Udah cakep ini. Tinggal banyak zikirnya. Zikirnya banyakin. Buat apa itu zikir? Benteng hati. Benteng. Orang yang banyak zikir selamat dari santet. Selamat dari selamat dari guna-guna istri muda. Selamat dari hasudnya orang dengki kepada kita. Selamat daripada kenakalan remaja anak-anak kita. Selamat daripada nakalnya suami, Bu. Jadi dengan kekuatan zikir bisa membentengi semuanya. Itu maksud saya, Bu. Ibu, 10.000. 10 waktunya boleh habis subuh. Kalau kagak sempat habis subuh, habis isya. Enggak sempat habis isya, jam 3. Kalau enggak sempat juga habis johor menjelang asar. Kan lama itu, ya. Atau habis asar menjelang maghrib, udah banyak lah. Kalau udah ada kemauan mah gampang, bener nggak? Ya Bu, kalau kitanya udah punya kemauan, pengen baca selawat untuk menjaga hati, menjaga keimanan kita, menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 10.000, jangan kata 10.000, 20.000 masih saya kerjain. Nih begini caranya, nih Bu saja. Megang tasbih 2, megang tasbih 2.
Jadi 10 kali putaran kan 1000 tuh. Pegang 1, begitu. Kan tasbih semuanya jumlahnya berapa? 100. Berarti 100 kali PE. 9 berapa ya? 10 kali putaran kan 1000, kita pencet 1. Udah nyampe itu 10.000. Kan apa namanya? 33 kan semua 33. Ya, 33. Pas udah tuh terakhir yang 33 dikali 3 kan 99. Itu kan ada yang panjang 1. Itu pas itu 10.000. Begitu caranya, jadi megang tasbihnya 2. Atau kalau kagak tasbih yang pencet apa namanya? Ya itu. Udah. Kalau nggak bisa juga beli kue yang banyak. Kue onde. Kue onde 100. Asal udah dapat asal udah dapat 10 putaran 100 onde makan. Berarti kalau onde udah habis berarti dapat 10.000. Pahala dapat, perut kan. Aduh. Ya bagus nih ibu nanya. Ya benar emang. Nandainnya pakai apa ya? Benar itu. Saya aja kalau zikir sampai ratusan ribu ya begitu Bu, megang tasbih 2. Kanan dan kiri. Kanan buat zikirnya. Boleh pakai ya, habis sapu itu mah. Iya boleh begitu juga, pakai lidi ya, pakai lidi. Udah, yang enak mau beli onde. Ya Bu, mulain. Jadi ini ibu-ibu pengajiannya udah tingkat tinggi ini, sebetulnya udah tingkat tinggi. Pengajian lain masih baca usolli, masih ngomongin batal wudu. Ibu-ibu udah hebat ini. Tinggal ngisi badan dengan zikir. Udah itu aja, banyakin. Ini yang dari saya nih, 10.000. Ntar bulan depan saya mau tanya. Hah? Ini lagi apa bercicil? Jangan dicicil. Sila pegel blonjor boleh. Nyender boleh. Kalau pulas kagaci. Hah? Tiduran nggak boleh. Kalau nyender boleh. Nawar mulu ya. Hah? Nggak boleh sekaligus. Sebab ini bukan zikir-zikir biasa, zikir khusus Bu. Orang nih yang pada ke tempat pesugihan Bu, tahu nggak tempat pesugihan? Kan pesugihan ada pesugihan putih, ada pesugihan hitam. Kalau pesugihan putih itu misalnya ke makam keramat, kiai-kiai, makam wali. Itu zikir Bu sambil puasa pada kuat Bu. Perempuan. Saya pernah ngikut Riyadhah ke Gunung Cimahi, daerah Pandeglang, Banten. Itu jam 11 naik ke atas gunung, bukan laki dong, orang perempuan pada ngikut naik. Perempuan, ibu-ibu, emak-emak. Sampai di sono jam 2, jam 3 zikir sampai jam 6 pagi. Pada nyari barokah. Pengen banyak rezeki, tuh orang-orang tuh pada kuat begitu. Lah ibu mah zikir di rumah. Nih begini nih. Sila pegel. Blonjor boleh. Kagak ada senderan ini gue ya. Pindah ke sono ke tembok. Yang penting jangan tidur. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Coba, dicoba. Sanggup? Harus sanggup. Sebab nanti Nabi belain kita mati-matian, kita juga harus mati-matian pengen dapat keberkahan dari Nabi Muhammad, yang keberkahan itu mengalir kepada diri kita dan semua keluarga kita. Alhamdulillahirabbil. Terakhir sebelum zikir sallallahu alaihi Muhammad, ibu tawasul dulu ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Yang kedua, wa ila hadrati ya malaikata Jibril alaihi salam Al-Fatihah. Mulai zikir. Dicoba insya. Sila boleh, enggak kuat sila blonjor.
pengen nyindir, nyari tembok. Yang penting jangan pules. Tasbih jangan terlepas, awas. Tasbih jangan terlepas. Minum boleh. Minum boleh. Udah yang paling enak beli onde 100. Nah, kita baca Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk suka berzikir, mentauladani sebagai bukti ketaatan kepada Nabi Ibrahim, sebagai syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kesimpulannya adalah segala apa yang ada pada kita semuanya ujian. Sehat, sakit, senang, bahagia, itu semua ujian. Ya, jangan sampai segala titipan yang diberikan kepada kita dari Allah jangan sampai diambil paksa. Diambilnya dengan secara baik-baik. Caranya supaya iman kita kuat, terselamatkan daripada gangguan iblis, setan alaihi laknatullah, maka isi hati kita, badan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu. Jadi ngaji kayak begini, sholat kayak begini itu untuk jasad kita. Adapun zikir yang sampai 10.000 tadi untuk benteng rohani kita. Jadi jasadnya, rohaninya terpenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu. Maka selamatlah kita daripada huru-hara dunia, huru-hara alam kubur, sampai huru-hara akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih mohon maaf. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.